Sang Kuryang. Alkisah, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya di sebuah desa di tepi hutan lebat, Jawa Barat. Ia adalah Dayang Sumbi beserta anak sematawayangnya, Sang Kuryang. Semakin hari, Sang Kuryang semakin tumbuh menjadi anak yang cakap dan tangkas memanah. Bersama anjing peliharaannya Tumang, ia sering masuk ke hutan untuk berburu binatang. Suatu ketika, Dayang Sumbi ingin makan hati kijang. Ia pun meminta anaknya untuk menangkap seekor kijang. Sang Kuryang segera berlari menuju hutan bersama Tumang. Nahas, Sang Kuryang malah tidak sengaja membunuh Tumang dengan panahnya. Takut ketahuan ibunya, Sang Kuryang mengambil hati Tumang untuk diakui sebagai hati kijang. Setibanya di rumah, Dayang Sumbi langsung memasak hati Tumang yang disangkanya hati kijang itu. Seusai makan, Sang Kuryang baru menjelaskan duduk perkaranya. Merasa sangat kesal, Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang memakai centong nasi dengan keras. Sang Kuryang yang menangis kesakitan lalu melarikan diri tak pulang lagi. Dayang Sumbi hanya bisa menyesali perbuatannya. Dengan bercucur air mata, ia berdoa agar diberi umur panjang dan awet muda agar bisa bertemu anaknya kembali. Tahun terus beranjak silih berganti. Sang Kuryang kini telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan sakti. Tibalah saatnya ia meninggalkan padepokan tempatnya berguru selama ini. Ia pergi mengembara hingga sampailah ia ke desa asalnya. Setibanya di sana, ia melihat seorang wanita yang cantik. Sang Kuryang pun langsung jatuh hati. Namun wanita cantik yang tak lain Dayang Sumbi itu mengenali anaknya sendiri dari bekas luka di kepalanya. Saat Dayang Sumbi mencoba menjelaskan jati dirinya, sang pemuda tertawa tak percaya. Hahaha, engkau ibuku? Sudahlah, hentikan bualanmu itu. Jika ibuku masih hidup, tentu ia sudah tua renta saat ini. Makin hancurlah hati Dayang Sumbi ketika mendengar anaknya itu ingin meminang ibunya sendiri. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Buatkan aku sebuah perahu besar dalam semalam. Jikalau perahu itu jadi sebelum terbit mentari, aku akan menjadi istrimu. Sang Kuryang pun langsung menyanggupinya. Malam itu juga, Sang Kuryang mulai membuat perahu yang diminta. Dengan kesaktiannya, ia panggil bala jin untuk membantunya. Saat tengah malam, perahu sudah hampir jadi. Di pondoknya, Dayang Sumbi tak bisa tenang sedikit pun. Ia mencari cara untuk menggagalkan rencana Sang Kuryang. Penduduk desa lalu dikumpulkannya untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Ayam-ayam lalu mulai berkokok bersahut-sahutan. Langit pun memerah karena kobaran api. Menyangka pagi telah tiba, bala jin Sang Kuryang langsung berhamburan meninggalkan pekerjaannya. Merasa telah dibodohi Dayang Sumbi, Sang Kuryang berang bukan main. Langsung saja ditendangnya perahu yang hampir jadi itu dengan murka yang membara. Perahu itu terbang, lalu menelungkup di sebuah tempat tak bertuan. Dalam sekejap mata, perahu itu berubah menjadi gunung. Orang-orang kemudian mengenalnya sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Wah, menarik sekali ya teman kece cerita Sang Kuryang tadi. Nah, sekarang kita coba jawab yuk pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, Dayang Sumbi hanya bisa menyesali perbuatannya ketika Sang Kuryang pergi tak kembali. Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan hal tersebut adalah pertanyaan kedua, mengapa Sang Kuryang tidak percaya kalau Dayang Sumbi adalah ibunya? Dan pertanyaan ketiga, ia mencari cara untuk menggagalkan rencana Sang Kuryang. Penduduk desa lalu dikumpulkannya untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Ungkapan yang sesuai dengan hal tersebut adalah
Oke, kalau teman kece menyimak ceritanya dengan baik, pasti bisa jawab ketiga pertanyaannya. Coba yuk tulis jawabanmu di kolom komentar. Nah, buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya, bisa cek latihan soal bahasa Indonesia topik teks fiksi. Tentunya di kejarcita.id. Ayo, download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.